Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efirza Rahma Putri Naryansyah dengan NIM D93219074 bersama tiga teman saya, Angelia Putri Santoso NIM D93219063, Setiawan Nur Masriyadin NIM D93219022, dan Wanda Lailia dengan NIM D93219108. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal pada mata kuliah Studi Bisnis Plan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Hidayati MPD, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada diskusi kali ini kami akan membahas 4 poin penting. Yang pertama ada pengertian analisis lingkungan bisnis. Yang kedua ada tujuan analisis lingkungan bisnis. Yang ketiga mengenai ruang lingkup analisis lingkungan bisnis internal. Yang keempat ada ruang lingkup analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan bisnis adalah kondisi yang terjadi di sekitar lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi laju suatu bisnis tersebut. Hal-hal yang membentuk lingkungan bisnis meliputi kompetitor, pemasok, media, pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodal, tren, dan beberapa pihak lainnya. Lingkungan bisnis mempengaruhi keberhasilan dan profitabilitas perusahaan. Tujuan analisis lingkungan bisnis. Tujuan analisis lingkungan bisnis adalah untuk mengetahui dan memahami lingkungan suatu bisnis sehingga pengelolaan di dalamnya akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan, serta pengelolaannya dapat merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap laju perkembangan bisnis. Baik, selanjutnya yakni analisis lingkungan bisnis internal. Analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor-faktor internal dalam perusahaan. Tujuannya untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kelemahan dan kekuatan, sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dalam menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Adapun faktor-faktor dalam lingkungan internal terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, research, yakni sumber daya atau bahan baku. Yang kedua, capability atau kapabilitas perusahaan. Dan yang ketiga, core of competence, yakni keahlian utama perusahaan. Selanjutnya yakni pembahasan yang terakhir mengenai analisis lingkungan bisnis eksternal. Definisi analisis lingkungan bisnis eksternal adalah cara suatu perusahaan dalam menghadapi lingkungan yang seringkali tidak jelas dan tidak lengkap. Tujuannya untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang dihadapi suatu perusahaan atau lembaga terhadap perubahan lingkungan eksternal, sehingga pimpinan perusahaan atau lembaga dapat merumuskan strategi untuk mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut dan meminimalisir dampak dan ancaman yang muncul. Proses analisis lingkungan eksternal ada 4, yaitu scanning, monitoring, forecasting, dan assessing. Untuk faktor-faktor lingkungan eksternal ada 2, yakni lingkungan umum dan lingkungan industri. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis lingkungan internal dan eksternal suatu bisnis. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.